Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Chelsea rugi dari transfer Kai Havertz. Chelsea membuat keputusan besar dengan merelakan Kai Havertz hengkang ke klub rival Arsenal. Dilihat dari sisi manapun, The Blues jadi pihak yang rugi dalam pergerakan transfer ini. Beberapa waktu lalu, Arsenal menuntaskan transfer Havertz dengan biaya 65 juta pounds. Kedatangan penyerang Jerman itu disambut positif oleh fans The Gunners. Ada kemungkinan penjualan Havertz justru bakal merugikan Chelsea dalam jangka panjang. Arsenal mendapatkan pemain potensial yang masih bisa berkembang pesat. Transfer keluar Havertz juga diperhatikan oleh mantan pemain Chelsea Pat Nevin. Menurutnya, kepergian Havertz adalah salah satu transfer yang paling sulit diterima lebih daripada yang lain. Kepergian Havertz paling menyedihkan. Saya kira Havertz bisa jadi salah satu pesepak bola terbaik untuk generasinya, ujar Nevin di OLBG. Sayangnya dia dipaksa bermain sebagai striker sentral, padahal itu bukan posisi terbaiknya. Bermain di posisi itu justru membuat dia kehilangan kemampuan terbaiknya. Mikel Arteta bawa 3 pemain akademi ke pramusim Arsenal. Pemain muda Ethan Nwaneri, Myles Lewis-Kelly, dan Reuell Walters dipilih oleh Arteta untuk bergabung dengan tim utama untuk perjalanan ke Jerman dan telah terlatih dengan skuad senior menjelang pertandingan pemanasan pada hari Kamis 13 Juli. Ethan Nwaneri akan menjadi nama yang tidak asing lagi bagi para pendukung Arsenal setelah menjadi pemain termuda dalam sejarah Premier League musim lalu saat ia melakukan debut di tim utama. Sementara Myles Lewis-Kelly, 16 tahun, adalah seorang gelandang bertahan dan dipromosikan ke tim Arsenal U18 musim lalu, namun belum pernah tampil untuk tim senior. Demikian pula Reuell Walters, 18 tahun, tampil secara reguler untuk tim U21 musim lalu. Membuat 30 penampilan di Premier League 2 dan akan berharap untuk tampil mengesankan saat bersama tim utama di Jerman. Laga pertama pramusim Nuremberg versus Arsenal. Sebelum bersua dalam laga uji coba tahun ini, Arsenal sudah pernah membukukan kemenangan atas Nuremberg. The Gunners berhasil mengalahkan Nuremberg ketika friendly match 2022. Skuad asuhan Mikel Arteta mengakhiri laga dengan skor 5-3. Kala itu, Gabriel Jesus sebagai pemain anyar Arsenal sukses menorehkan brace. Dalam laga tahun ini, Arsenal berpeluang kembali menurunkan pemain baru. Salah satunya adalah Kai Havertz, penyerang asal Jerman yang direkrut dari Chelsea. Laga ini bisa jadi kesempatan Havertz untuk beradaptasi dengan para rekan barunya. Jika dimainkan, Kai Havertz kemungkinan bisa diplot sebagai gelandang tengah. Kendati posisi tersebut tidak biasa ditempati Havertz, pelatih Mikel Arteta berpeluang tetap menjajal pilihan tersebut. Havertz bisa bekerja sama dengan Martin Odegaard yang baru saja ditinggal sang partner Granit Xhaka yang pindah ke Bayer Leverkusen. Arsenal negosiasikan transfer 10 juta euro untuk youngster Gremio. Talenta Brasil yang harganya relatif murah ini masuk dalam daftar belanja Arsenal di bursa transfer musim panas. Direktur Teknik The Gunners Edu Gaspar telah mengamati dengan seksama Bitelo selama setahun terakhir dan kini pembicaraan dengan perwakilan sang youngster disebut sedang berlangsung. Edu mengirim delegasi ke Porto Alegre untuk membuka diskusi perihal kemungkinan pemain 23 tahun itu merapat ke Emirates Stadium di bursa transfer musim panas ini. Gremio mematok harga jual Bitelo di kisaran 10 juta euro, nominal yang tentu tak akan memberatkan klub sekelas Arsenal. Edu memang sudah menganggarkan sebagian kecil uang belanja Arsenal di musim panas ini untuk mendatangkan talenta dari Amerika Selatan yang telah merupakan kampung halaman Edu. Bitelo sendiri saat ini masih memiliki kontrak dengan Gremio, di mana dia diikat hingga 2025. Namun, Edu yakin bisa membawanya ke London Utara di jendela jual beli pemain kali ini.
Ray Parlour masih ingin lihat Folarin Balogun di Arsenal. Ray Parlour percaya bahwa pemain berusia 22 tahun itu dapat memberikan dampak yang besar bagi tim Arsenal. Tetapi berbagai laporan menyebutkan bahwa ia kemungkinan besar akan pindah. Balogun tidak mau dipinjamkan lagi dan The Gunners bisa mengumpulkan dana yang cukup besar jika menjualnya. Namun, Parlour masih berharap bahwa Balogun akan tetap bertahan di Emirates Stadium. Balogun pasti bisa menawarkan sesuatu yang berbeda kepada Arsenal dalam GBI training. Dia adalah seorang pria yang besar dan tinggi. Ia memiliki postur tubuh yang bagus. Saya pikir dia memiliki kesempatan brilian untuk masuk dalam rencana Arteta di musim depan dengan tampil bagus selama tur pramusim. Ia tampil sangat baik di Prancis tahun lalu. Saya tahu bahwa level di Prancis sedikit lebih rendah dari Premier League, tetapi ia masih mencetak banyak gol. Ia adalah seorang pemain yang percaya diri dan berkarakter. Tambahnya, Gabry Veiga lebih suka pindah ke Arsenal daripada Tottenham Hotspur. Veiga dikatakan lebih memilih transfer ke Arsenal daripada rival London Utara Tottenham, yang berarti Enge Postecoglou dapat kehilangan salah satu target lini tengahnya di jendela musim panas ini. Laporan tersebut menambahkan bahwa sesama klub Liga Premier, Chelsea, Newcastle United, Liverpool, dan Manchester City semuanya tertarik untuk mengamankan jasa anak muda tersebut. Dengan klausul rilis Veiga di Celta yang dipahami hanya 34 juta pounds, semua peminat sang pemain melihat kesepakatan potensial sebagai kesepakatan yang dapat menuai keuntungan besar dengan biaya yang relatif kecil. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!